Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Az-Zahra, NRP 104119100038. Halo, perkenalkan nama saya Octavianus Nugroho, NRP 104119100049. Di sini kami akan menjelaskan terkait reaksi multiple dalam reaktor batch sebagai praktikum kedua di mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses. Adapun variabel berbentuk persamaan yaitu dCA per dt sama dengan min 2K1 CA, kemudian dCB per dt sama dengan K1 CA min K2 CB, dan yang terakhir dCC per dt sama dengan K2 CB. Tujuan dari praktikum ini untuk menyelesaikan persamaan reaksi multiple dalam reaktor batch menggunakan Simulink dari aplikasi MATLAB, serta mengetahui grafik hasil plot block diagram yang telah dibuat pada Simulink. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan Simulink pada MATLAB, yaitu terkait praktikum instrumentasi dan pengendalian proses, yaitu modul yang kedua tentang reaksi multiple pada reaktor batch. Oke, mungkin langsung saja kita lakukan tutorialnya. Jadi yang pertama kita search terlebih dahulu aplikasi MATLAB di kolom search pada laptop. Kemudian kita tunggu hingga muncul tampilan MATLAB. Setelah itu akan dipilih yaitu Simulink untuk mensimulasikan persamaan reaksi multiple yang menjadi case pada modul yang kedua ini. Nah, dari beberapa pilihan ini lalu kita pilih blank model untuk membuat model baru dalam pengaplikasian Simulink. Nah, setelah muncul blank model, lalu akan muncul tampilan dari Simulink itu sendiri. Untuk memilih blok diagram, kita pilih library browser, kemudian kita pilih commonly used blocks. Nah, lalu kita atur sedemikian rupa terkait blok yang kita pilih. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah gain, sum, integrator, multiplexer, dan juga scope. Nah, untuk gainnya sendiri ini berfungsi sebagai pengatur input pada suatu pengendalian proses. Kemudian untuk sum sendiri juga untuk berfungsi untuk menjumlahkan dari setiap input yang masuk. Kemudian selanjutnya ada integrator, di mana itu untuk mengintegrasikan persamaan yang ada pada case yang diberikan. Dan selanjutnya ada multiplexer sebagai penyambung dua atau lebih untuk menghasilkan satu output. Kemudian ada scope, di mana ini untuk menghasilkan plottingan grafik atau hasil dari integrasi yang telah dilakukan. Dikarenakan di sini terdapat 3 persamaan, maka untuk multiplexernya kita berikan 3 input dan menghasilkan satu output yang akan diteruskan ke scope. Nah, setelah muncul semua blok yang ada, selanjutnya kita integrasikan satu blok ke blok yang lain dengan menarik garis dan kita hubungkan hingga sampai menjadi suatu gambar proses seperti berikut. Berikut ini merupakan alur dari blok yang sudah diinterpretasikan dengan garis. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mengubah variabel yang ada pada blok tersebut sesuai dengan persamaan. Persamaan yang pertama, di sini kita menggunakan min 1 sesuai dengan persamaan dan dimasukkan di blok gain 1. Kemudian untuk gain 2 sesuai dengan persamaan yaitu sebesar 1. Kemudian untuk gain yang ketiga itu senilai 2 dan juga gain yang keempat senilai 2.
Kemudian kita ubah juga variabel pada sum, di mana pada persamaan yang kedua ini merupakan plus minus, sehingga kita ubah menjadi plus minus. Kemudian setelah itu kita lanjut ke integrator, kita sesuaikan dengan persamaan, dimana untuk nilai initial condition untuk persamaan yang pertama yaitu sebesar 1. Kemudian untuk integrator yang kedua dan ketiga sesuai dengan persamaan yaitu sama dengan 0 untuk initial condition. Lalu setelah kita ubah variabel sesuai dengan persamaan, kita ubah tiap blok agar memiliki nama dan juga warna yang berbeda. Dan untuk hasil akhir dari blok diagram atau blok pengendalian sesuai dengan persamaan adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita running dari persamaan yang telah dibuat pada blok tersebut. Kemudian kita klik pada di bagian atas yaitu klik run. Kita klik scope untuk mengetahui hasil simulasi dari persamaan yang telah diberikan sesuai dengan blok yang sudah dibuat, dengan cara double klik scope tersebut hingga muncul grafik seperti berikut. Selanjutnya dapat dilihat bahwa hasil plot grafik yang menunjukkan bahwa konsentrasi A atau CA dengan konsentrasi awal sebesar 1 menunjukkan penurunan hingga konsentrasi 0 sampai detik ke-7 dan berubah menjadi konstan. Selanjutnya pada konsentrasi CB dengan konsentrasi awal sebesar 0 mengalami kenaikan hingga konsentrasi 0,25 namun kemudian mengalami penurunan perlahan hingga konsentrasi 0 sampai detik ke-7 dan konstan. Yang terakhir adalah konsentrasi C atau CC dengan konsentrasi awal 0 mengalami kenaikan hingga 1 sampai detik ke-7 dan kembali konstan. Kesimpulannya yaitu laju reaksi Ca, Cb, dan Cc merupakan laju reaksi orde 1. Pada hasil plot grafik yang sudah kita ketahui sebelumnya, nilai Cb mengalami kenaikan, kemudian mengalami penurunan. Di sini menunjukkan bahwa larutan tersebut mulai tercampur secara homogen. Sekian video presentasi praktikum IPP dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.